Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, hari ini kita akan berdiskusi tentang apa? Hari ini akan kita diskusikan Kurikulum merdeka. tentang kurikulum merdeka. Kita akan membahas tentang pro kontra dari implementasi kurikulum merdeka. Oke, semuanya sudah siap bahannya? Sudah. Oke, yang sini tim apa? Kontra. Yang sini tim pro. Oke, silakan disiapkan dulu bahannya. Dalam konteks kebijakan Nadiem Makarim tentang media pembelajaran, ontologinya adalah wujud dari perubahan yang dimaksudkan. Pro menemukan bahwa adanya bukti nyata dalam kurikulum merdeka. Kurikulum merdeka menurut Nadiem Makarim adalah kurikulum yang lebih fleksibel menyesuaikan. Saya dari kritik Abdul Muti, minimnya dampak signifikan dari infrastruktur yang tidak siap. Nah, saya karena kurikulum merdeka tetap dapat diterapkan secara fleksibel tanpa harus bergantung sepenuhnya pada teknologi atau fasilitas modern. Sekolah dapat menggunakan sumber daya yang ada untuk membuat proyek sederhana dengan sesuai dengan lingkungan mereka. Selain itu, pemerintah juga terus berupaya meningkatkan infrastruktur pendidikan secara bertahap agar seluruh sekolah memiliki kesempatan yang sama dalam mengakses pembelajaran yang lebih baik. Kurikulum merdeka memberikan kebebasan pada sekolah untuk menyesuaikan metode pengajaran dengan kondisi lokal, termasuk memanfaatkan sumber daya yang tersedia di daerah terpencil. Dan juga setiap sekolah itu menerima dana BOS dan dengan skema yang lebih adil di mana sekolah-sekolah di daerah terpencil mendapatkan alokasi yang lebih besar untuk mendukung implementasi kurikulum merdeka. Tim Pro bilang kalau setiap sekolah itu dapat biaya BOS, tapi biaya BOS itu kadang tidak sampai ke sekolah. Kadang banyak korupsi. Satu hari yang lalu ada berita tentang korupsi 2,6 miliar dana BOS. Ada beberapa kasus korupsi dana BOS. Dana BOS-nya tidak sampai ke sekolah atau tidak digunakan dengan sebaik ya, sesuai dengan apa yang dibutuhkan gitu ya. Oke. Apa ini kalian? Ya. Kan katanya tadi di daerah terpencil itu tidak semuanya memiliki teknologi. Terus si rekan saya bilang tentang dana BOS kan. Terus tim kontra berbicara tentang dana BOS itu tidak sampai ke sekolah. Jadi tidak harus menggunakan dana BOS. Sekolah terpencil pun bisa menggunakan radio atau podcast sekolah dengan peralatan sederhana seperti konsol atau laptop. Siswa bisa membuat program radio sekolah. Oke, saya akan menjaga. Jadi margin dan poster tadi, secara umum, secara logis kita berpikir bahwa kita dari diri kita sendiri. Kalau kita membuat tugas atau apa, kita butuh inspirasi. Nah, anak-anak itu juga jika membuat poster dan margin, dia butuh inspirasi dari internet dong. Sedangkan internet di desa terpencil itu masih sangat-sangat minim ya. Jadi bagaimana sih caranya? Kalau misalnya dana bos nggak ada, laptop nggak ada, ponsel nggak ada, internet nggak ada, terus gimana cara mereka berinspirasi dan kreatif? Saya akan menyanggah dari pendapat tim kontra. Bahwasanya tadi kalian bilang bahwa siswa butuh kreatif. Kreatif itu didapat dari internet. Anak-anak itu kan pemikiran lebih kreatif ya, walaupun tidak melihat dari pandangan-pandangan gitu. Dia bisa berpikir dengan lebih luas gitu kan. Nah terus tidak harus dengan internet. Inspirasi itu kan dari sebuah buku, tidak harus dari internet saja. Seperti itu. Inspirasi dari buku tidak harus dari internet ya. Sebentar. Selanjutnya, kita kan di sini kurikulum merdeka itu diperharuskan untuk berpikir kreatif ya dan inovatif. Kalau untuk di internet itu kan kurang kreatif gitu untuk siswa-siswanya. Seperti itu, sekian. Kata si tim pro tadi, nggak perlu pakai teknologi, pakai buku bisa gitu ya, Miss. Apakah buku itu bisa memadai teknologi? Kan kalau di daerah terpencil nih pakai buku nih, kalau di daerah kota pakai teknologi. Apa yang pakai buku ini bisa memadai yang pakai teknologi? Dan di Merdeka Belajar itu media yang digunakan salah satunya adalah teknologi, tidak buku. Di kebijakan Nadiem Makarim itu bahwa Merdeka Belajar itu medianya yang pertama adalah teknologi. Ya, Dan juga di setiap sekolah-sekolah pedesaan itu belum tentu mereka memiliki buku yang memadai juga.
Jadi buku dari pusat itu belum tentu tersalurkan dengan baik di pedesaan. Merdeka memberi kebebasan kepada sekolah dan guru untuk menyesuaikan metode pembelajaran dengan kondisi lokal. Guru dapat memilih materi dan strategi yang lebih relevan dengan lingkungan siswa tanpa terikat kurikulum yang terlalu kaku. Sekolah yang memiliki keterbatasan fasilitas tetap bisa menerapkan metode pembelajaran berbasis proyek dengan memanfaatkan sumber daya sekitar. Berarti kurikulum merdeka hanya efektif di sekolah yang memiliki fasilitas lengkap, tetapi belum menyelesaikan masalah ketimpangan kualitas pendidikan di antar daerah. Kesimpulannya berarti kurikulum merdeka itu ada kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Berarti prestasinya itu tetap ada, bahwasanya tetap ada kekurangan. Kemudian bahwasanya kurikulumnya tidak cocok diterapkan untuk semua wilayah di Indonesia. Terjadi ketimpangan antara di kota dan di desa atau daerah-daerah terpencil. Ya. Ini yang dibahas merdeka. Jabat dulu. Kita juga kan dapat